Oke, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai integral kompleks. Kalau sebelumnya di teorema Cauchy-Grosha kita sudah mempelajari bagaimana integral atas kontur tertutup sederhana arah positif dengan fungsinya adalah fungsi yang analitik di dalam dan pada kontur tersebut. Ya, hasilnya akan pasti sama dengan 0. Tapi bagaimana seandainya sifat itu tidak terpenuhi? Bagaimana kita menghitung integral konturnya? Nah, ini saya berikan contoh soalnya. Ini untuk memberikan gambaran. Saya ingin mengintegralkan fungsi 2z tambah 3 dibagi z pangkat 2 plus 1 dz atas kontur C. Dengan C adalah kontur lingkaran modulus z min 2i sama dengan 2 arah positif. Nah, di sini kita lihat. Ini sebenarnya lingkaran dengan pusat di 2i dan jari-jari 2. Ya, ini sebenarnya suatu lingkaran dengan pusat di 2i dan jari-jarinya 2. Ya, ini sebenarnya sudah Anda pelajari saat dulu membahas mengenai persekitaran epsilon dari suatu bilangan kompleks. Kalau kita gambarkan dalam bidang kompleks, kurang lebih seperti ini. Ini yang real, ini yang imajiner. Dia pusatnya di 2i. Dan dengan jari-jari 2. Ya, artinya ya mestinya seperti ini ya batasannya. Ya, dengan arah positif, berarti melawan arah jarum jam. Nah, lalu kita lihat bagaimana fungsi 2z plus 3 dibagi z pangkat 2 plus 1. Fungsi ini, ya kalau kita faktorkan penyebutnya, ini menjadi 2z plus 3 dibagi z plus i dikali z min i. Ya, karena definisi dari satuan imajiner adalah bilangan yang apabila dipangkatkan 2 menjadi min 1. Ya. Jadi penyebutnya z pangkat 2 plus 1 ini menjadi z plus i dikali z min i. Nah, fungsi ini sebenarnya analitik pada hampir seluruh bidang kompleks. Ingat, ini adalah fungsi pembagian dua buah cukup banyak. Fungsi rasional. Di kalkulus Anda sudah memahami bahwa kalau ada pembagian dua buah fungsi cukup banyak, dia hanya tidak terdefinisi kalau penyebutnya 0. Kalau nggak terdefinisi, nggak mungkin analitik. Selebihnya, ya saya rasa akan ya diferensiabel begitu ya. Akan terdefinisi kontinu, yang jadi masalah cuma pada saat penyebutnya sama dengan 0. Berarti ini fungsi yang analitik di seluruh bidang kompleks kecuali di Z sama dengan I dan di Z sama dengan negatif I. Nah, yang menjadi masalah adalah bahwa salah satu dari dua titik ini berada di dalam kontur C, yaitu yang Z sama dengan I. Nah, ini ternyata Z sama dengan I ini masuk ke dalam kontur C. Kalau yang Z sama dengan min I kebetulan tidak.
Nah, artinya di sini fungsi yang mau diintegralkan ini sebenarnya analitik. Hampir di seluruh titik di dalam dan pada C, kecuali satu titik, yaitu di Z sama dengan I. Ya, kita ingat ya prinsip dasar dalam kita menyatakan pernyataan semua ya dalam suatu kalimat matematika itu adalah tanpa terkecuali. Nah, di sini ada satu titik yang menjadi pengecualian. Berarti tidak semua. Jadi fungsi yang ditegaskan ini dia tidak bisa dikatakan analitik pada seluruh bagian di dalam dan pada kontur C. Artinya kita tidak bisa menggunakan teorema Cauchy-Grosha. Lalu bagaimana cara kita menghitungnya? Kalau seandainya dia tidak analitik hanya pada satu titik di dalam kontur C. Inilah yang kemudian kita menggunakan yang namanya rumus integral Cauchy. Jadi, kalau C suatu kontur tertutup sederhana dengan arah positif, dan Z0 suatu bilangan kompleks adalah suatu titik yang terletak di dalam C, dan jika fungsi F ini analitik di dalam dan pada C, maka integral dari Fz dibagi Z min Z0 dz atas kontur C akan sama dengan 2pi dikali Fz0. Ya, teorema ini akan kita buktikan nanti. Tapi kita lihat bagaimana implementasinya. Ya. Jadi di sini yang menjadi rumus integral Cauchy adalah integral atas kontur C dari Fz dibagi Z min Z0 dz sama dengan 2pi dikali Fz0. Kita lihat bagaimana implementasinya. Di sini 2Z plus 3 dibagi Z pangkat 2 plus 1. Ini kan sama dengan 2Z plus 3 dibagi Z plus I. Saya beri tanda kurung di sini. Dibagi Z min I. Ya, sebenarnya yang jadi masalah itu kan cuma Z sama dengan I, ya kan? Karena cuma di sini dia nggak analitik. Z sama dengan min I nggak masalah. Nah, artinya seandainya saya menghilangkan faktor Z minus I di sini, maka selebihnya 2Z plus 3 per Z plus I ini kan akan analitik, ya nggak? Berarti kalau saya pilih Fz sama dengan 2Z plus 3 dibagi Z plus I, ini akan analitik di dalam dan pada kontur C. Begitu. Fungsi Fz memang tidak analitik di Z sama dengan min I. Tapi kan min I-nya ada di luar dari kontur C. Jadi nggak masalah. Jadi kalau hanya mengambil kontur C saja, maka fungsi Fz ini dia akan analitik di dalam dan pada C tersebut. Karena yang pengganggunya ya Z min I-nya sudah kita keluarkan. Nah, ini kan berarti jadi bentuk apa? Ini Fz. Ini menjadi bentuk Z min Z0, ya kan? Berarti ini akan sesuai dengan kriteria pada teorema rumus integral Cauchy. Pembilangnya sebuah fungsi yang analitik di dalam dan pada C, penyebutnya Z min Z0. Dengan Z0-nya adalah I di sini dan I masuk ke dalam C. Berarti
integral dari fz dibagi z min i dz atas kontur C ini sama dengan 2pi dikali i dikali f dari z0 yaitu i. Berarti ini akan sama dengan 2pi dikali, ya kita masukkan i-nya ke dalam fz ya. Berarti 2i plus 3 dibagi i ditambah i. Ya, saya kira ini menjadi 2i ya, sehingga ini saya kira kita bisa eliminasikan di sini ya. Berarti ini menjadi 3 plus 2i dikali dengan pi. Ya, jadi inilah contoh bagaimana kita menerapkan rumus integral Cauchy untuk menghitung nilai dari sebuah integral kontur, di mana hanya ada satu buah titik yang tidak analitik di dalam kontur C. Untuk pembuktian teoremanya akan saya bahas pada video yang berikutnya.